Di episode yang akan datang ini, setelah Sioyan mengalahkan Huyu dengan telapak tangan api raksasa, dia memecahkan gulungan ruang. Segera retakan ruang robek di atas langit diikuti pancaran energi mengerikan darinya. Sioyan dengan cepat memblokir aura mengerikan tersebut dan seorang patua bertongkat tengkorak muncul. Dialah Guyao Tianzun kedua di ranah elit bangsain sejati dari Aula Jiwa. Kedatangannya tentu saja mengejutkan dan membuat kelompok Sioyan jatuh dalam situasi putus asa. Karena selain kedatangan Tianzun kedua ini, Jiu Feng memanggil avatar pionik surgawi dan sebuah kurungan energi terbentuk. Ini menyebabkan Gu Qian yang menghancurkan gulungan ruang juga tidak dapat beresonansi dan gagal memanggil bantuan. Saat ini Guyao menegur Hunyu karena telah memanggil dirinya. Hunyu beralasan terpaksa karena Sioyan telah berlatih di pohon kuno Bodhisattva dan memiliki benih Bodhisattva di tangannya. Guyao terkejut mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sioyan. Dia memuji pencapaian Sioyan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu Guyao bertanya apakah Sioyan ingin mengikutinya ke Aula Jiwa secara sukarela atau bertarung dulu. Sioyan secara alami dengan tegas bertarung sampai titik darah penghabisan. Guyao kemudian mengangkat tangannya. Beberapa tangan gelap keluar dari celah ruang untuk menangkap Sioyan. Sioyan dengan gerakan 3000 petir dan sayap pionik iblis surgawi menghindari setiap serangannya. Sioyan kemudian meminta Sun Er dan yang lainnya untuk menahan Guyao sementara. Segera setelah itu Sioyan mengeluarkan 5 api surgawi dan mulai penggabungan untuk melepaskan serangan pamungkas. Guyao melihat 5 api surgawi dan ingin melihat apakah kekuatan teratai api itu sangat kuat. Sun Er, Ratu Medusa dan yang lainnya kemudian melesat dengan seluruh kekuatan mereka. Akhirnya pertempuran melawan elit bangsain sejati langsung pecah di atas langit dengan berbagai serangan kuat dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, Sun Er, Ratu Medusa dan yang lainnya menerima pukulan serius karena perbedaan kekuatan bagaikan jurang. Namun berbeda dengan Sun Er, dia melepaskan kekuatan penuh Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Melihat kemunculan api surgawi di peringkat 4 ini, Guyao melepaskan keterampilan Raja Tengkorak Kegelapan. Sebuah avatar raksasa seperti tengkorak terbentuk dari asap hitam. Di bawah kontrol Guyao, Raja Tengkorak Kegelapan mengirimkan pukulan telapak tangan ke arah Sun Er. Di bawah serangan ini, lonjakan api surgawi keluar dari tubuh Sun Er dan bertabrakan keras dengan telapak tangan raksasa. Kedua kekuatan saling mengkorosi dan akhirnya pilar api surgawi dengan mudah dihancurkan. Telapak tangan raksasa hitam terus dibebankan pada Sun Er. Sun Er segera menggunakan teknik Kaisar Emas membakar formasi surgawi. Tiba-tiba selusin pilar cahaya api muncul dan memblokir serangan Guyao dan menjebak Raja Tengkorak Kegelapan sampai meronta-ronta di dalamnya. Guyao membentuk segel dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah darinya. Jiwa-jiwa itu menyerbu ke formasi api emas dan meledakkan diri, sehingga formasi emas terpisah. Guyao memanfaatkan kesempatan ini. Jiwanya bergerak dan bergabung dengan Raja Tengkorak Kegelapan. Setelah itu dia mengayunkan tangannya yang dipenuhi aura hitam dan menghancurkan formasi api emas. Ledakan besar segera terjadi dan tubuh Sun Er terpukul mundur. Guyao berkata jika Sun Er mencapai Banseng, akan sangat sulit menentukan siapa yang menang dalam pertempuran ini. Namun tujuan Sun Er bukanlah untuk mengalahkannya, melainkan mengulur waktu.
Pada saat ini, teratai api 5 warna berputar di tangan Sioyan. Aura pemusnah perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dan kemudian Sioyan melemparkannya. Guyo berharap penggabungan api surgawi ini tidak mengecewakannya. Dia mengeluarkan banyak tubuh spiritual dan membentuk armor tulang 100 kaki. Ini disebut 10.000 jiwa armor. Ketika teratai api penghancur melesat dan bertabrakan dengan armor, ledakan besar terjadi. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat badai yang menakutkan datang turun. Badai api yang merusak menyebar ke seluruh langit. Avatar pionik surgawi menerima dampak ledakan ini hancur seketika, dan tubuh Jiu Feng langsung muntah darah, mengalami serangan balik yang mengerikan. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah mata semua orang yang berkeliaran. Sioyan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tetapi ekspresinya tidak rileks. Saat ini Guyo masih tetap kokoh berdiri, sehingga Hunyu dan kelompoknya berpikir serangan pamungkas Sioyan tidak dapat melukainya. Tetapi tiba-tiba retakan demi retakan muncul pada 10.000 jiwa armor, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Tubuh Guyo muntah darah dan terpukul mundur dengan ekspresi suram. Meski telah terluka serius, dia akan tetap mengambil nyawa kecil Sioyan. Namun tiba-tiba Sioyan dengan mode tubuh kaca kingkong muncul di samping Guyo. Dia mengirimkan tinju emas dan dengan kejam menghantam kepala Guyo. Di bawah serangan mendadak ini, Guyo hanya mengayunkan tangannya dan bertabrakan dengan tinju raksasa emas. Tubuh kaca kingkong Sioyan terpukul mundur di bawah tabrakan ini, meninggalkan tanda sidik jari sedalam setengah inci di kepalanya. Sioyan sendiri sudah terluka parah saat ini. Di sisi lain, Guyo dipaksa mundur selangkah dan berkata serangan itu belum cukup untuk membunuhnya. Dengan wajah ganas, dia mengatakan setelah Sioyan melepaskan teratai api kebanggaannya, dia akan membawanya dengan paksa. Tangan Guyo terulur ke depan. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Sioyan dan meraih raksasa emas. Di saat kritis, robekan ruang muncul dan menghancurkan tangan hitam. Yao Chen akhirnya muncul dan mengejek Guyo karena telah menindas generasi muda. Sioyan tercengang melihat gurunya datang, padahal belum memecahkan giok ruang. Yao Chen mengatakan Sioyan terlalu lama di wilayah kuno dan menyusulnya ke sini. Sun Ratu Medusa dan yang lainnya juga menghela nafas atas kedatangannya. Di bawah ejekan Yao Chen, Guyo menegaskan tidak ada hal seperti itu di klan Hun selama bisa menyelesaikan misi. Jadi jangan main-main dengan klan Hun, apalagi hanya dengan kekuatan pavilion bintang jatuh. Di bawah perkataan sombong ini, robekan ruang tiba-tiba muncul dan Tong Xuan muncul sembari berkata, "Klan Gu tidak akan pernah takut dengan klan Hun jika ingin bertempur dalam jumlah." Melihat situasi semakin terpojokan, dia tidak mungkin menghadapi dua elit bangsa sekaligus, ditambah tidak mungkin mengekspos sebagian kekuatan klan Hun. Apalagi ketika bertanya tentang hati bodhisattva pada Hunyu, tetapi dia menjawab tidak melihatnya. Guyo memilih mundur membawa Hunyu dan yang lainnya. Kemudian Sioyan dan Sun Er berpisah.